Gun, tolong teman-teman, termasuk kamu suruh on cam, Gun. Saya belum lihat muka teman-teman juga nih, biar kenal. Ya, Pak sebentar. Ya, suruh teman-teman on cam, Gun. Jangan cuma saya doang yang on cam. Ya, Shirley, on cam dong. Rowan, bagus. Diva, nah ini si Grey. Namanya siapa Grey? Grey doang nih. Nggak apa-apa, belum mandi juga nggak apa-apa. Bagus, Rehan, oke. Cindy mana Cindy? Cece, Alisa. Ini ketuanya juga belum on cam lagi. Rowan, Zafira, Nurul, Salwa, Diva, Nurul, Zafira, mana Cece? Li, Gun, Shirley. Nah gitu, nggak apa-apa, belum pada mandi juga. Saya mau maklumin lah, namanya hari pertama puasa kan. Diva, Nurul. Oke, Cindy mana? Cece, Alisa, Shirley. Ini ada 18 orang loh. Baru 18. 18 berarti kurang 8 lagi. Rovan, Alisa, Nurul. Oke, teman-teman, sebelum dimulai saya mau absen dulu ya. Tolong siapin, kalau bisa siapkan itunya. Siapkan HP ya. Tuh, udah silakan absen. Ya kan? Udah belum? Kalau udah bilang. Ya, kalau sudah bilang. Gun, udah Gun. Sudah, Pak. Rizky, Afila, udah? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih. Yang lain? Yang lain sudah belum? Ya, ditunggu. Sudah, Pak. Matan, udah Matan? Sudah, Pak. Ya, yang lain bro, ditunggu. Kalau sudah, semua bilang. Sudah semua? Sepertinya sudah semua, Pak. Sudah ya? Ya, saya stop ya kalau sudah. Mudah-mudahan sudah semua tuh bener ya. Sebentar. Buat laporan.
Baik teman-teman, kalau sudah semua kita mulai ya teman-teman. Nah, hari ini kita memang tidak kuliah dulu ya hari ini ya. Hari ini saya pengen Anda dan saya bersepakat. Saya tidak tahu kira-kira di semester 3, 1 belakangan kemarin ya, terkait dengan waktu perkuliahan. Satu ya, saya dan Anda bersepakat besok, karena kan kalau kelas pagi itu kan offline terus ya, sampai dengan pertemuan ke-16. Nah, besok ya di tanggal berapa ya? Berarti di Kamis di tanggal 26 itu, saya minta bersepakat, mulai besok offline, kita mulai kuliah jam berapa? Jadwalkan sesuai jadwal jam 7.00 ya, sampai jam setengah 10. Nah, nanti kita bersepakat kuliah jam berapa? Jam 7.15, jam 7.30, 7.45, atau jam 8. Jadi biar enak gitu. Nah, ketika saya masuk kelas berarti semuanya sudah ada. Jangan sampai ketika saya masuk kelas ada yang masih di luar, merokok, makan, minum, dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah bersepakat enak gitu. Sama-sama legowo gitu. Jangan sampai tiba-tiba ketika kita bersepakat, oke jam 7.30 Pak kita kuliah. Misalnya ketika saya masuk jam 7.30, tiba-tiba lagi ngampu beberapa materi, ada yang tok. Ya kan? Itu kan menurut saya terganggu juga gitu maksud saya. Baru mulai lagi, tiba-tiba ada yang masuk lagi gitu. Oleh karena itu, kesepakatan ini penting sekali buat saya dan teman-teman. Gitu. Sehingga sehingga kalau kita udah bersepakat tuh legowo. Kalau misalnya menurut teman-teman Pak, kalau ternyata ada yang telat sesuai dengan kesepakatan, ya udah Pak, nggak usah ikut kuliah misalnya. Kalau saya sebetulnya Anda telat berapa menit, berapa jam juga nggak ada masalah sih kalau buat saya. Nah, karena kan Anda bayar dan menuntut ilmu gitu. Tetapi kan ada tetapinya gitu. Kan ada aturan gitu, jadwal harus jam sekian masuk. Saya paham ada bayar gitu. Bayar kuliah, bayar ini, bayar itu, dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah bersepakat, teman-teman malah melanggar. Itu yang jadi persoalan buat saya nanti. Ya, Gun ya. Ya, nanti bersepakat nanti lah ya. Setelah ini boleh. Oke, kita mulai ya. Teman-teman pernah lihat saya nggak di kampus? Nih, tuh, pernah lihat saya nggak di kampus? Saya belum, Pak. Nah, yang lain pernah lihat saya belum di kampus? Saya hampir tiap hari loh di kampus dari pagi sampai malam. Kalau nggak ada keperluan, saya tiap hari loh, pagi sampai malam. Nah, jadwal seperti genap ini saya malam itu di Jumat malam tuh ada nanti. Belum ada yang pernah lihat saya ya? Nurul, pernah lihat saya Pak? Bu Nurul? Mbak Jafira pernah lihat saya? Sherly, pernah lihat saya? Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Tadi kan memang kita harus kenalan dulu kan. Teman-teman nanti kalau ada kebutuhan, misalnya perlu bertemu dengan saya itu ada di ruang PMB. Ruang PMB itu kalau dari gedung B masuk terus ke kiri, paling ujung ya. Ketika teman-teman ambil jaket alma mater tuh. Nah, sebelumnya itu kan ada ruangan DBM ya. Ruangan Direktorat Bisnis dan Marketing tuh di situ. Nah, itu saya di situ di ruangan PMB. Nah, kelas ini pernah nggak diampu sama Pak Irfan Afriantoro? Pernah nggak? Gun. Pernah nggak Pak Irfan mengampu di kelas ini? Irfan Afriantoro? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Iya. Biasanya beliau mengampu Pancasila atau Kewarganegaraan tuh biasanya tuh. Belum pernah ya? Belum, Nah, Pak. itu nanti teman-teman kalau ada butuh saya, misalnya ada keperluan apa terkait perkuliahan, nanti boleh ketemu dengan saya di ruang itu, ruang PMB. Sebelahnya ruangan Sarpras. Itu nanti ruangan saya di situ ya. Oke. Sebelum itu saya mau share dulu nih terkait juga dengan saya dan nanti beberapa
pokok bahasan yang nanti akan teman dapatkan ya. Nih, ini ada mata kuliah namanya analisa kebutuhan sistem. Nah, tadi kan saya sudah tanya tuh, ternyata teman-teman belum tahu saya. Oleh karena itu saya mau mengenalkan diri biar lebih dekat ya, lebih kenal dengan saya. Ini nama saya tuh sudah muncul ya. Nanti teman-teman boleh panggil saja Pak Herman lah, biar humble ya. Tapi saya kembalikan ke teman-teman lah, mau panggil Pak Herman boleh, Pak Suherman boleh, silakan, nggak masalah. Ini saya lahir di Indramayu, kurang lebih sudah 30 tahun saya menjadi dosen, baik di UPB ataupun di Jakarta. Sebelumnya saya di Jakarta ya, di Muhammadiyah. Kemudian 2013 saya masuk di UPB. Nah, ini riwayat pendidikan saya nih, teman-teman. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya boleh silakan. Nah, kebetulan saya punya kantin di belakang ya. Saya sewa kantin di belakang. Itu paling ujung ya. Paling ujung dekat gedung B yang sebelah sini nih. Bukan paling ujung dekat lapangan futsal, bukan ya. Paling ujung sebelah gedung B. Nanti teman-teman kalau mau ngopi-ngopi boleh di situ lah. Gitu. Alhamdulillah saya punya usaha di situ. Di samping itu juga teman-teman, saya punya usaha juga di bidang IT ya. Saya jadi YouTuber, saya jadi affiliate di situ. Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan uang. Nanti kalau teman-teman mau sharing knowledge terkait dengan yang tadi saya jelaskan ya, saya punya akun di YouTube, akun di Facebook, di IG, kemudian di TikTok. Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan uang. Nanti kalau mau sharing knowledge boleh nanti gitu ya. Oke, saya close dulu ya teman-teman. Saya lagi ini riwayat pendidikan saya, pribadi saya, biodata dan sebagainya. Saya close dulu ya. Kemudian saya kasih kesempatan teman-teman untuk nanya terkait dengan diri saya, boleh. Sebelum saya lanjut dengan proses komponen penilaian, kemudian pokok bahasan yang nanti akan Anda dapat mulai dari besok. Apa saja yang akan didapat ya besok di minggu depan itu nanti saya jelaskan. Silakan kalau ada yang mau tanya terkait pribadi saya silakan. Saya tinggal di Hegar ya, kalau teman-teman tinggal di Hegar ada boleh nanti main silakan. Di Gria Hegar Asri itu di dekat belakangnya itu Desa Hegar Mukti. Kantor desa Hegar Mukti di sana. Ada yang tinggal di Gria Hegar Asri? Kalau ada saya di Blok C, silakan nanti boleh main. Kalau ada teman-teman tinggal di perumahan Gria Hegar Asri, boleh main. Saya ada di Blok C. Oke, teman-teman silakan. Saya kasih waktu Anda untuk nanya terkait dengan pribadi saya. Saya punya anak 1, istri juga baru 1, teman-teman. Anak saya mau masuk kelas 3 SD. Wis dikira ngerokok, mantep. Ini teman si Gunawan nih. Berapa berat nih? Nggak puasa berarti dia. Kacau. Oke, silahkan. Boleh ngalahin ultahnya, boleh. Ya, Serdi boleh nanya Pak Herman, boleh. Nurul, boleh. Cindy, boleh, silakan. Salwa, kalau mau ditanyakan apa, boleh, silakan. Li, Gun. Ada yang nanya nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Teman ya, saya lanjut. Nih, biasanya teman-teman, di dalam proses penilaian, itu saya ada 4 komponen ya, teman-teman. Biasanya ya. Karena kebetulan kan kalau
angkatan 24 itu masih belum OBE kurikulumnya. Kurikulumnya masih MBKM. Jadi biasanya muncul kayak gini nih teman-teman nih. Ya, nah kuncinya teman-teman, kalau Anda mau mendapatkan nilai maksimal, keempat-empatnya harus ada. Kalau Anda mau nilai maksimal, misalnya absen juga jangan bolong, kemudian tugas juga jangan bolong juga ya. Pokoknya buat saya mending teman-teman ngumpulin tugas. Dan itu saya anggap kalau misalnya sampai dengan semester genap ini ada 8 tugas, teman-teman dianggapnya 8 mengumpulkan, ya udah 100%. Apalagi UTS dan UAS tuh. Tolong teman-teman diperhatikan nilai ini ya. Dan saya coba tetap akan bantu. Saya coba tetap akan bantu Anda di dalam proses penilaian. Supaya mengikuti aturan yang saya instruksikan. Saya yakin nilai Anda insya Allah maksimal. Ya, ada absen, tugas, UTS sama UAS biasanya ya. Dan kalau kalau dulu di e-kampus kan ada pilihan nilai saja tuh di situ. Ada absen, tugas dan sebagainya ada biasanya. Nah, kayaknya di Sepima juga sekarang sistem sekarang tuh ada kayaknya. Oke, teman-teman ya, tolong dipahami ya nih. Ada UTS, absen, tugas, dan UAS. Nah, kalau nanti ternyata di UTS dan UAS itu ya, teman-teman ternyata tidak bisa mengikuti ujian yang sudah dijadwalkan misalnya. Tetap itu akan ada ujian susulan. Tapi ujian susulan itu saya tidak bisa memberikan nilai maksimal. Kenapa? Karena kan ujian susulan ya. Dan itu online biasanya. Kalau ujian terjadwal itu kan langsung ya, teman-teman datang minimal 1 jam selesai. Kalau ini ujian susulan itu biasanya diberikan waktu 3 hari atau 4 hari itu. Maka tidak bisa saya memberikan nilai maksimal karena susulan itu. Oke, ya, paham ya? Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan di ujian, entah UTS atau UAS, teman-teman tidak mengikuti susulan. Sehingga saya akan coba untuk bisa memberikan nilai Anda yang maksimal gitu. Ya, paham ya? Nanti kalau tidak paham, nanti di akhir ini ada sesi pertanyaan juga buat teman-teman. Oke teman-teman, ini ada pokok bahasan yang nanti di mata kuliah analisa kebutuhan sistem ini Anda akan dapatkan. Nih ya, misalnya ada pengembangan, ada tahapan pengembangan, kemudian kebutuhan sistem, dan kemudian adalah desain sistem. Nah, saya coba teman-teman, mungkin bisa di pertemuan keempat atau kelima dan seterusnya. Itu akan ada praktek. Karena ini kan butuh banget kan ya, namanya mata kuliah ini butuh banget ketika nanti teman-teman ada mata kuliah KP, Sempro, dan tugas akhir nih, butuh. Apalagi nanti di akhir teman-teman ambil konsentrasinya RPL. Ya nanti di semester akhir ya teman-teman 7 lah. Di semester 7 nanti teman-teman sudah diarahkan, sudah dikonsentrasikan tuh. Ada RPL, ada Jarkom, ada AI, ada data mining tuh. Nanti ada tuh teman-teman. Passionnya apa teman-teman silakan. Tapi kebanyakan kakak kelas Anda itu adalah RPL kebanyakan. Atau biasanya itu namanya SE, Software Engineering biasanya. Itu banyak. Tapi saya kembalikan ke teman-teman nanti, kalau pas di semester 7, ya, Anda boleh memilih passionnya Anda apa. Oh Pak, saya senang sistem Pak, ya silakan ambil RPL atau SE. Nah sama ya, RPL kan bahasa Indonesia, SE-nya adalah bahasa Inggris, Software Engineering. Silakan dipilih. Oh Pak, saya senang dengan jaringan, boleh silakan. Pak senang dengan AI, silakan boleh. Pak saya biasa
membuat analisa-analisa dengan data mining, boleh silakan. Makanya dari sekarang, ini salah satu mata kuliah yang paling penting menurut saya. Pada saat nanti di semester berapa Anda akan menggunakan software ini. Perancangan sistem. Nanti Anda dituntut untuk merancang. Ada flowchart, diagram konteks, diagram zero, kemudian ada use case, ada activity diagram, ada kelas diagram, ada sequence diagram, ada RD. Nanti Anda dapatkan ini. Gitu. Ya, nih ada. Nah, nanti di yang kedua nih itu ada UML. Nanti saya coba kasih tahu ya software apa saja yang dibutuhkan nanti untuk mata kuliah ini. Kemudian ada use case nih, ada activity, ada sequence dan sebagainya. Nah, dari pokok-pokok bahasan ini akan dirangkum menjadi 14 kali pertemuan. Ya, 14 kali pertemuan. Karena kan duanya itu kan UTS dan UAS, jadi semuanya 16 kali. Temu ya di situ. Oke. Sudah ya, nih ada macam-macam pokok bahasan yang nanti akan disampaikan, termasuk juga besok tuh. Saya coba jelasin ya, apa sih analisa, apa sih kebutuhan dan sebagainya, nanti dijelaskan. Ya, saya close ya. Tinggal nanti materi ini teman-teman sudah ada di Sevima ya. Silakan boleh download. Sebagai pertemuan pertama awal, termasuk juga dari dengan kesepakatan-kesepakatan yang nanti bakal kita sepakati bersama. Oke, saya stop share ya. Kembali ke teman-teman. Oke, ya teman-teman. Nah, apa saja sih software yang dibutuhkan? Nih, saya cek di sini ya. Tuh, silakan di chat itu software yang nanti akan Anda butuhkan atau Anda install nanti itu. Ada yang namanya Visio dan UML. Nah, apa itu Visio dan UML? Fungsinya sama sebetulnya, merancang sistem. Karena sistem itu butuh yang namanya perancangan. Makanya ada mata kuliah analisa dan kebutuhan sistem. Tuh ya, Visio dan UML itu software yang nanti akan digunakan. Nah, kalau nanti teman-teman tanya, Pak boleh nggak software yang lain? Boleh, silakan. Sepanjang teman-teman itu terbiasa ya dengan aplikasi rancangan itu, boleh silakan. Ada namanya aplikasi apa? Drawing apa kalau nggak salah, itu boleh. Silakan. Jadi saya tidak ingin terpaku pada dua ini. Takutnya Anda nggak paham. Sepanjang Anda paham dengan aplikasi di luar ini, boleh silakan. Saya tidak akan melarang dengan aplikasi yang nanti akan Anda pakai ini. Visio dan UML. Nah, Visio itu namanya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya Office 2013, itu sudah include di situ tuh. Office ya, ini produknya Microsoft. Sekali lagi, kalau teman-teman punya Office 2013, itu sudah include tuh, ada Visionya. Nah Pak, bagaimana cara mendapatkan itu? Boleh silakan teman-teman cari di Google, download silakan. Atau kalau mau, saya juga punya mentahannya, silakan. Nanti saya kasih di grup lah kalau mau nanti. Ya, kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Senang banget kalau Anda nggak mau. Ya suruh nyari sendiri kan gitu. Ya, itu ada Visio dan UML. Nah, UML pun namanya aplikasinya ada Star UML. Coba nanti di-download. Tuh, Star UML. Silakan dicoba dicari nanti sekarang atau besok silakan boleh. Kalaupun nanti kita prakteknya di pertemuan keempat atau kelima, ya silakan sekarang dicari. Nah, kalau Visio, teman-teman ada beberapa kendala ya. Kalau laptop Anda sistemnya 64 byte itu kadang-kadang agak nggak support, kurang support ya. Ada yang support, ada juga yang enggak. Gitu. Saya juga nggak paham, aneh.
Tapi kalau yang sistemnya 32 byte itu biasanya bisa dan support biasanya. Tapi dicoba dulu aja ya, coba nanti. Kan kebanyakan sekarang teman-teman laptopnya kan sistemnya sudah 64 byte semua. Ya 32 itu udah tinggalan zaman lah. Ya, maka saya punya kebetulan tuh saya punya laptop juga yang masih yang sistemnya masih 32 byte itu bisa. Maka jangan ketergantungan juga dengan Visio. Gitu. Kalau Anda punya aplikasi lain boleh. Tapi lagi-lagi kalau Visio itu benar-benar lengkap teman-teman. Anda mau ngerancang apa aja juga ada. Mau ngerancang jaringan komputer, mau ngerancang user interface itu ada semua. Dibandingkan dengan aplikasi lain. Sekali lagi, saya tidak ingin Anda bergantung pada apa yang saya berikan contoh ya. Harus Visio enggak ya? Silakan boleh teman-teman cari. Kalau mau drawing, mau macam-macam boleh. Sepanjang nanti di dalamnya tuh ada simbol dan fungsinya sama nggak apa-apa. Saya contohkan gini ya, sebentar. Masih. Tunggu sebentar. Nah, nih teman-teman, ini paling ujung nih ya. Paling ujung ini ada simbol nih. Nih ya, nih paling ujung kanan ya. Nah, teman-teman lihat ini ada simbol nih. Ini salah satunya adalah simbol flowchart. Sepanjang nanti ketika di luar dari aplikasi ini, teman-teman misalnya di drawing dan sebagainya itu ada simbol-simbol seperti ini. Gitu. Nah itu boleh tuh. Karena kalau kita bicara flowchart, ya semuanya harus sama kayak gini gitu. Ya, harus sama kayak gini semuanya nih. Oke, termasuk juga dengan misalnya saya coba lagi eh, ini ya nih. Nah ini nih tuh paling kanan juga ini simbol-simbol activity. Namanya activity diagram. Ini di Visio ada, di UML ada nih. UML itu nanti, jadi nanti saya minta teman-teman untuk merancang dua model. Model terstruktur dengan yang OOP. Nah ini yang OOP nih. Object Oriented Programming. OOP. Saya rasa teman-teman sudah pernah belajar tuh yang tentang ngomongin OOP ya. Pemrograman OOP ada tuh, Object Oriented Programming nih. Paling kanan ya teman-teman ya, ini. Yang ada simbol eh, simbol hitam semua sama ini yang akhir, status akhir hitam tapi di pinggirnya putih. Itu pun punya fungsi. Ini awal yang hitam semua, ini yang akhir. Dan itu nanti teman-teman diminta untuk merancang. Ya contohnya kayak inilah nih. Nih activity ini paling kanan ini namanya activity diagram. Nih.
Ya, lagi-lagi saya pengen teman-teman maka tadi saya bilang saya pengen coba bagaimana memperbanyak praktek biar teman nanti sudah terbiasa dengan aplikasi ini. Terus ketika di KP, kalau sudah paham rancangan ini, ya, kemudian KP udah selesai dah. Saya yakin Anda bisa menguasai ini. Jadi gampang merancang flowchart, merancang ini, merancang itu, dan sebagainya. Oke? Nah, sampai di sini dulu nih teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ya, Gunawan boleh, silakan. Fatan, Rizky. Ya. Ada gambaran nggak kira-kira tuh nanti? Teori dibutuhkan, teori, ya, tapi praktek juga sangat dibutuhkan sekali. Gitu. Jangan kita belajar teori, tapi prakteknya enggak. Gitu. Karena lagi-lagi, ya suka nggak suka, Anda harus selesai kuliah ini. Gitu. Satu dari sekian banyak syarat, ya ini mata kuliahnya, analisa kebutuhan sistem. Nah, kalau di skripsi itu biasanya ada di bab 4 nih. Analisa kebutuhan sistem itu ada apa saja yang dibutuhkan dalam sistem. Hardware, software, orangnya, berapa bulan membuat sistem, itu analisa kebutuhan. Kan analisa. Kalau Anda membuat rumah, jadi nggak tiba-tiba Anda harus buat rumah dulu. Gitu. Anda analisa nih kebutuhannya apa membuat rumah. Tanah, pasir, bata, kayak gitulah contohnya. Kalau dianalogikan, contohnya kayak gitu. Ya kalau sistem penggajian misalnya, apa tuh yang dibutuhkan? Ya Anda analisa dulu gitu. Sampai dengan UI. UI itu tampilan-tampilan ketika Anda mau sistem penggajian. Oh, analisanya begini, begini, begini. Sampai dengan software pun Anda analisa kira-kira software apa yang paling tepat dalam membuat sistem penggajian nih, misalnya. Apa pakai Python misalnya, apakah pakai CSS, apa pakai Java, itu juga Anda harus analisa tuh. Karena kalau kita bicara software, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Oh, saya biasa pakai Python, Pak, ya silahkan. Nanti kita ketemu lagi di semester berapa, saya uji Anda gitu. Misalnya ketemu di penelitian bersama mata kuliahnya, kemudian diujikan namanya sempro, seminar proposal, nanti kita uji. Gitu. Jadi untuk mendapatkan gelar sarjana Anda harus melewati 3 sidang. KP, sempro, dan tugas akhir tuh harus melewati itu. Berat memang ya, tapi ini resiko ketika Anda mau menjadi sarjana. Ya, udah bayar, belajar, udah nilainya hancur lagi misalnya. Ya, oleh karena itu Anda kan masih muda nih. Ya, Anda kan masih muda. Banyakin belajar. Ya, sampai sini dulu silakan, barangkali ada yang mau ditanya boleh. Aduh, yuk. Kalau dari saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Itu dulu. Oh, nggak nyala ya? Lalu, Wan. Tadi Iya. yang soal jam perkuliahan tadi, teman-teman pada sepakat untuk masuk jamnya jam 8, Pak. Buset deh. Seneng banget itu. Ya, saya sudah menebak tuh. Jam 8 kan dari kan tidur bangun jam 7 kan. Mandi jus. Pasti ada yang ketinggalan juga kayaknya nih. Coba aja kita coba besok ya. Jam 8 itu mulai. Oke, silakan. Thank you. Kita sepakat ya. Jam 8 kita mulai kuliah. Nah, kalau ternyata, Li, ya, kita udah bersepakat dilanggar gimana tuh, Li? Itu pasti biasanya ada tuh, udah dikasih jam 8, tetap ada tuh yang telat tuh. Alasannya simpel, Pak, jauh. Pak macet, pasti alasannya kayak gitu. Tuh gimana tuh, Li? Konsekuensinya, Li?
Ayo, nggak boleh masuk atau gimana? Kan tadi kan sudah ngomong ya, kalau buat saya, silakan saja ada telat jam berapa jam boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ngapain kalau kita sudah bersepakat tapi dilanggar gitu loh, Li, maksud saya. Gimana teman-teman? Kalau dari saya mungkin dikasih kesempatannya sekali lagi kali Pak. Kalau dia telat. Maksudnya, jadi di minggu ketiganya kalau telat lagi, gitu. Boleh nggak boleh masuk. Gitu. Ya teman-teman sepakat nggak itu? Itu kalau Ali yang ngomong berarti teman-teman yang lain di bawah Ali mau kan ngikutin. Dengan alinya ketua kelas kan gitu maksudnya. Oke ya, jam 8 minggu besok kita sudah mulai. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan kembali yang lain. Nurul, Gre, Salwa, Rehan, silakan. Ada itu kemarin saya ngajar di kelas berapa ya? A2 apa ya? Itu ceweknya nggak ada, Li. Satu kelas tuh. Cowok semua. Nah, siapa nih? Jafira silakan boleh. Bapak, mohon maaf, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang belum berhasil absensi bagaimana, Pak? Walah, kenapa tadi nggak ini ya? Belum berhasil tadi absensinya, Pak. Kenapa? Tulisannya apa? Cannot apa? Tadi pakai HP doang, sekarang udah 2 device. Coba saya share ya di grup ya. Iya, Pak. Coba. Kalau ternyata di grup nggak bisa juga, ya nanti di akhir lah ya. Di akhir saya coba manual. Tuh loh, Zafira tuh coba di grup coba. Sudah saya share ya, bisa nggak coba? Kalau nggak bisa juga, coba Zafira HP yang satu dilempar ke atas 10 meter lah, Jaf. Jadi kan kalau pecah ganti, Ali suruh ganti gitu. Li. Ya, Zafira. Udah bisa? Ya, Li, jangan lupa Li ya. Nanti kan saya minta tadi kalau Zafira nggak bisa suruh dilempar ke atas tuh handphonenya. Kalau pecah, Ali ganti tuh. Waduh. Bisa, Zafira? Sebentar, Pak. Ya. Lama juga nggak apa-apa, masih lama waktunya kok. Nih, banyak juga yang belum bisa nih. Sorry ya, saya panggil satu-satu ya. Fazlur Rahman, ada nggak tuh, Li? Nih, Li. Nggak ada kayaknya Pak. Fazlur Rahman, Busa Duru. Kedua Arya Jalna. Belum absen juga dia tuh. Yang udah absen itu yang tertera di sini di Sevima, Muhammad Hafila, Bagus Aditya, Raihan, Ali Gunawan, Diva, Raufan, M. Rizky, Fatan, Sese, Leven, Trivio, Salwa tuh. Yang lain yang si cewek juga ada siapa tuh itu? Selain Jafira. Mohon maaf Pak, punya saya juga nggak bisa. Tuh kan Sherly, Sherly ini siapa nih? Iya, Pak. Belum bisa, Pak. Mohon maaf. Tidak valid terus Pak dari tadi. Nih. Sherly datang Sherly. Belum bisa Pak saya.
Saya list absenin ya, manual ya. Oke, Pak. Makasih. Wafira, udah belum bisa jawab? Saya belum bisa, Pak. Absen ya. Pak Iya, Fitri, Pak. Makasih, Pak. Pak Fitri ada, Eka, Muhammad Dhani. Li, ini anak buahmu ada nggak, Li? Nun. Iya Pak. Si Safitri ada nggak? Sapi. Nggak ada Pak. Maksudnya nggak ada orangnya, Pak? Nggak ada Pak, dia belum join. Rizky Maulana? Nggak ada Pak. Raffi Adi Syahirian? Nggak ada Pak. Abdi Putra Perdana? Nggak ada Pak. Muhammad Raka? Tadi ada tuh Raka ya? Nggak ada Pak. Masa sih? Tadi saya pernah lihat Muhammad Raka Gani. Keluar Apa katanya. keluar? Keluar katanya. Jaringannya, Pak. Tadi ngechat ke saya. Gibran, Raka saya absenin ya, tadi saya bisa lihat. Ada Gibran, Nggak ada Pak. Gibran, Pradia Muhammad Fatah, Altaf Afif Faiz, Nggak ada Pak. Andreas Ferdinand, Muhammad Ajis Nugraha, Muhammad Ajis Tri Ramadan, Arya Jalna Nugraha, Fajrul, ada banyak tuh. Atau gini, saya kalau teman-teman mau saya absenin semua hari ini nih. Terus tak simpan. Saya simpan persensi. Gimana? Li, Gun, saya absenin semua hadir ya. Dianggap hadir ya hari ini aja. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Udah ya? Oke ya, saya simpan ya. Iya Pak. Nah, saya absen semua tuh. Hari ini saja hadir semua ya. Besok sudah beda lagi tuh. Silakan. Ada yang mau ditanyakan kembali boleh, silakan. Nurul, Salwa, silakan. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Ya, sekali lagi hari ini kita diskusi dulu. Baru mulai besok dan seterusnya kita kuliah dan praktek. Tolong jangan lupa siapkan aplikasi yang tadi sudah saya berikan ya. Pak, Yap. buat prakteknya cuma bikin diagram-diagram aja ya, Pak? Iya, kan itu sangat dibutuhkan di mata kuliah ini, di KP, di Sempro, di skripsi tugas akhir. Ya, Kalau- makasih ya, Pak. Kalau nanti hafilah Ya, itu ambil konsentrasinya RPL. Ini penting. Karena pasti ada rancangan itu. Kan kebutuhan sistem kan salah satunya adalah rancangan. iya, Pak. Di samping produknya. Produk itu berasal dari rancangan. Termasuk tadi yang saya bilang ada UI, user interface. Misalnya kamu gambarin tuh menu password, menu utama, misalnya ada menu, kamu membuat sistem penggajian, ada menu penggajian tuh. Atributnya apa tuh penggajian tuh? Ada kode pegawai, itu namanya atribut, nama pegawai, bagian, kelulusan, itu atribut tuh. Itu baru tabel misalnya, tabel nama karyawan, tabel penggajian itu beda lagi, tabel transaksi juga beda lagi. Itu kamu nanti gambarkan analisanya dalam membuat sistem informasi penggajian. Oh, Ya, jadi nanti dianalisa itu analisanya adalah gambar nanti. Misalnya kalau sistem penggajian itu apa saja sih? Sebentar, saya contohkan lagi ya. Contohin satu aja nanti.
Bentar, tenang nih. Ya, saya SSV ya. Lupa. Hafila, tuh. Iya Pak. Nih, bentar ya. Siap Pak, santai aja Pak. Ya, muncul ya, Hafila ya. Muncul Pak. Ya, misalnya nih, sebentar. Ini. Iya. Udah. Nih, misalnya nih, ini kan use case nih. Ini use case itu kayak gini gambarnya nih. Ini Iya. simbol, gambar, dan sebagainya nih. Saya kasih teori dulu misalnya ya. Iya. Nanti prakteknya nih begini nih. Tuh, nanti prakteknya gini. Nah, ini apa namanya? Ini sistem penjualan nih. Ya, nanti Anda buat ngerancang ini nih. Kalau misalnya kamu menggunakan sistem penjualan, ini ya, namanya use case diagram. Tuh, Iya, ini aktornya ada pelanggan sama staf penjualan nih. Contoh. Dan itu nanti kamu rancang. Apalagi misalnya nanti di KP kerja praktek itu Anda kan nanti terjun tuh ke lapangan tuh, mau ke instansi kemana atau kemana gitu kan boleh. Kebetulan misalnya kamu punya usaha sendiri gitu, ya udah buat ini rancangannya, penjual use case-nya kayak gini nih. UI-nya bikin sendiri Pak. UI-nya bikin sendiri. Oh iya Pak. Pakai Ini ini nanti ada di codingan nggak Pak? apa? Avila? Pakai codingan apa? Oh enggak, ini aplikasi, ini software yang udah jadi. Oh, yang software namanya udah jadi. yang namanya UML Hmm. dan Visio itu software yang udah jadi. Oh siapa Pak? Barang Tinggal pakai. ya, Ya. tinggal pakai. Beda dengan nanti aplikasi yang belum jadi, misalnya dengan codingan gitu. Ya, Jadi saya kira gitu. contoh aplikasi Ya. yang udah jadi itu kayak misalnya Photoshop. Kan udah jadi tuh aplikasinya. Tinggal kamu buat sendiri aja gitu. Kita tinggal bikin diagramnya aja Pak. Betul. Oke Pak, ngerti Pak. Ada di situ nanti gitu. Nanti menarik lah pokoknya. Siap. Ya, silakan Rehan, boleh Rehan. Rehan boleh silakan. Bagus boleh nih. Oh, bagus kayaknya nih mau nanya nih Gus. Gus. Gus, gak usah malu-malu Gus. Yang cewek juga boleh tanya silakan, jangan diem baik. Dan dikasih nilai baru ngomong. Wow. Ya, kalau nggak paham tanya boleh. Yang cewek nih, Jafira, Alisa, Nurul, Shirley, Salwa, ada banyak di rumah ini. Sese, Cindy, tuh ada Diva, tuh cewek tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perempuan 8 sama Jafira. Ini Rovan boleh juga Rehan, silakan. Salwa. Afira, Dasuki boleh, Ali Gunawan, Fatan, Rizky. Nggak ada nih. Ali Gunawan nggak ada Wan, kamu nggak mau nanya Wan. Kalau nggak ada kita selesai nih. Nggak ada kayaknya Pak ini. Nggak ada ya, berarti selesai ya. Sudah Pak. Tadi kan udah saya jelasin di awal bla 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 sampai dengan terakhir tadi saya jelaskan prakteknya kayak gini, nggak ada yang tanya nih. Nah sudah, kalau nggak ada yang tanya, berarti kita siap-siap minggu depan ya. Kuliah mulai dari jam 08.00. Ya, baik. Kalau sudah paham, teman-teman nggak mau tanya lagi. Ini pertemuan pertama, tolong jangan lupa panggil saya Pak Herman ya, atau siapapun lah, itu biar lebih humble. Terakhir, teman-teman terima kasih sudah hadir di Meet Google ini sebagai bentuk perkuliahan yang nanti minggu depan akan diadakan secara offline. Ini semuanya online ya. 4 fakultas itu semuanya online. Nah, besok berarti itu mulai beda tuh. Tapi yang jelas kalau pagi tetap offline ya. Kecuali yang malam ya, itu udah mulai beda tuh. Yang malam berarti FT sama FBA malam. Jadi yang besok malamnya tuh yang FEB sama FIKT online.
Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir. Mohon maaf kalau ada yang salah dari kata-kata saya. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman boleh ngobrol dulu di sini, nggak apa-apa, silakan. Saya belum mengakhiri sesi. Terima kasih, Pak. Ya, jam 9-an lah mengakhiri sesi.